dimulai dari jajaran birokrasi sampai pegawai honorer yang waktunya dihabiskan untuk memfotokopi, dan juga kepala OPD yang waktunya dihabiskan untuk berleha-leha dibuatkan kopi. Saris tidak punya waktu untuk memakai wifi gratis. Ketika kalian melihat kantor mereka, semua orang terlihat sibuk, bekerja full time, lembur sampai dini hari. Pokoknya kantor itu macam kantor pemerintah daerah yang sesungguhnya. Sumber daya manusia, aparatur sipil negara yang mengira dirinya profesional. Kalian mengira birokrasi sudah profesional? Atau mungkin kalian mengira kalian salah masuk kantor? Lalu, kalian tahu seluruh ASN mengerahkan energinya untuk menyusun APBD. Kalian tahu tidak APBD itu apa? Itu saja tidak tahu. APBD itu dokumen resmi pemerintah daerah untuk membelanjakan daerah, yang dimana isinya program kerja daerah. Kalau kalian melihat bandel APBD itu, pasti kalian akan pening melihat ketebalannya. Sama seperti sejak pertama kalian membacanya, pasti kalian akan muak. Terlalu banyak hal yang disampaikan untuk menyampaikan sedikit hal. Mutar-mutar seperti tukang ojek yang tak hafal peta. Contohnya di Kabupaten Lombok Tengah yang PAD-nya masih tergolong sangat rendah. Para birokrat memang punya tradisi bertele-tele, tidak seperti para sastrawan punya tradisi berindah-indah. Sudahlah, kalian juga tak akan mengerti kan kalau aku jelaskan. Mending simak video ini. Udah? Hai, aku tahu kalian sedang mencari video tentang otonomi daerah dan pendapatan daerah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang otonomi daerah dan pendapatan daerah studi kasus pada Kabupaten Lombok Tengah. Hey, kalian tahu, otonomi daerah adalah konsep yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan kebebasan yang lebih luas kepada kabupaten atau kota dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan daerah. Otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan peran yang lebih besar kepada gubernur dan bupati atau wali kota dalam menentukan kebijakan daerah. Namun, pelaksanaan otonomi daerah ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembiayaan daerah. Studi kasus kali ini saya akan membawakan pada Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dimana memberikan gambaran nyata tentang hubungan antara otonomi daerah dan pembiayaan daerah. Meskipun memiliki potensi pariwisata yang besar, pendapatan asli daerah atau PAD Lombok Tengah masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, PAD Lombok Tengah hanya mencapai 15% dari total pendapatan daerah. Sisanya bergantung pada dana alokasi pusat, yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. PAD ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan otonomi daerah. Dengan keterbatasan sumber pendapatan, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Rendahnya PAD pada Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh yang pertama, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH. Yang kedua, rendahnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Yang ketiga, kurangnya investasi dan peluang ekonomi daerah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi lokal terbatas. Nah, sudah jelaskan video tadi? Semoga bermanfaat. Ore, dadah, 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 dadah.